Video ini dari Salindia yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Hak dan Kewajiban Perpajakan Suami Istri. Saya buatkan video dan tambahkan skrip. Mari kita mulai. Istri memiliki hak untuk memilih digabung pelaporan SPT tahunannya atau hak dan kewajibannya dengan suami, atau memilih terpisah. Jika memilih digabung, artinya istri tidak perlu NPWP lagi. Dalam hal sudah memiliki NPWP, maka NPWP tersebut dapat dinonaktifkan. Pilihan bergabung atau terpisah dapat ditunjukkan di lembar bagian induk SPT tahunan. Ada 4 istilah yang digunakan di SPT tahunan orang pribadi, yaitu 1. KK atau kepala keluarga. 2. HB atau hidup berpisah, yaitu hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. 3. PH atau pisah harta, yaitu dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 4. MT atau memilih terpisah, yaitu memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Kepala keluarga artinya, hak dan kewajiban dijalankan oleh suami. NPWP atas nama suami. Namun istri juga bisa memiliki kartu NPWP dengan nomor yang sama dengan suami, tetapi nama sesuai dengan nama istri. Dalam hal sebelum menikah istri sudah memiliki NPWP, maka NPWP istri bisa dinonaktifkan. Dalam hal status KK, maka hanya suami yang membuat SPT tahunan. Harta suami dan istri dilaporkan di SPT suami. Begitu juga dengan utang. Dalam hal istri bekerja, maka bukti potong 1721A1 dari pemberi kerja atau kantor tempat bekerja, dilaporkan sebagai penghasilan final dari satu pemberi kerja. Status HB artinya suami dan istri berpisah atau cerai. Karena sudah bercerai berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama, maka hak dan kewajiban masing-masing. Dan PTKP menjadi tidak kawin atau TK. Sedangkan pisah harta atau PH, suami istri tidak bercerai. Masih satu keluarga tetapi terdapat perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Baik perjanjian tersebut dilakukan sebelum menikah atau setelah menikah. Pajak tidak mengatur kapan harus dilakukan perjanjian tersebut. Status PH dan MT memiliki konsekuensi yang sama dalam perhitungan pajak terutang dan pelaporannya. Perbedaannya kalau MT tidak memiliki perjanjian pisah harta. Pada status PH dan MT, walaupun istri memiliki NPWP terpisah dengan suami, tetapi penghitungan pajak terutang dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri secara proporsional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa keluarga sebagai satu entitas. Suami istri yang memilih MT atau PH harus menghitung pajak terutang dengan cara menggabungkan penghasilan neto suami dan istri seperti format ini. Karena keluarga sebagai satu entitas, maka sebelum menghitung pajak terutang masing-masing, dihitung dulu penghasilan terutang keluarga. Selanjutnya baru dihitung pajak terutang suami dan istri secara proporsional. Namun, di SPT tahunan pelaporan harta sesuai dengan harta masing-masing. Suami melaporkan harta milik suami. Begitu juga dengan istri, melaporkan harta istri saja. Harta dan utang dilaporkan masing-masing. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.